Oh ya, betul tadi jam 11 sudah ada yang datang juga, jam 11 saya lihat yang di luar ada yang apa itu. Masya Allah, semangat. Oh sampai atas juga Mas? Iya, Masya Allah. Jadi hujan ini sebenarnya berkah, jadi tidak menjadi penghalang buat para jemaah semua untuk hadir pada siang hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga dapat berkah dari hujan ini juga ya. Amin, 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 ya Allah. Oke, teman-teman, alhamdulillah Tebar dan Marala. Gen Marala apa Marala nih kali ini? Gen Marala. Gen Marala, Masya Allah. Akhirnya setelah sebelumnya sudah nama Marala jadi Gen Marala. Betul. Apakah Gen Marala ini masih open untuk register? Jadi untuk para jemaah semua yang baik Iwan maupun akhwat fillah, jadi kita dengan Marala ini ada satu pemuda dari Masjid Rahmatul Alamin masih membuka open recruitment untuk para jemaah sekalian, khususnya Gen Z lah ya. Gen Z. Nah, untuk Gen Marala ini apakah dikhususkan untuk teman-teman sekitar sini atau boleh dari luar? Kita terbuka untuk teman-teman yang di luar juga, karena memang kalau kita demografi secara demografi kalau untuk yang Tanzania ini memang kebanyakan non muslim ya. Oh gitu. Ya, jadi maksudnya ya. Kita buat program atau untuk bareng-bareng belajar bareng, karena supaya warga Kota Tangerang dan sekitar itu bisa untuk memakmurkan masjid. Betul sekali. Masya Allah. Oke teman-teman, tema kita hari ini apa nih? Mas Ilham. Tema kita tentu saja dunia aku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu mungkin macam kita bisa sendiri di media sosial. Bagaimana ke depan remaja ini, apalagi dari sabotase. Banyak di Allah yang kita lihat itu luar biasa, betul-betul. Jadi mungkin sekarang ini kita lagi angkat di sini bagaimana supaya maksudnya teman-teman yang ada di sekitar Jabodetabek bisa move on. Betul sekali, dan bisa merangkai lagi apapunnya, apa namanya problem-problem sebelumnya, problem-problem yang dialami saat ini. Oke. Saya pikir tadi ini judul ini duniaku pernah hancur, rangkai lagi sesuatu. Saya pikir dengan isu Palestina ya, teman-teman tahu sendiri. Mungkin kira kesana, kalau ternyata memang anak muda atau betul. Bisa juga masuk tentunya. Karena ibaratnya kita sebagai manusia ya, ketika satu tubuh ini justru yang itu cara juga untuk merasakan sakit, betul. Teman-teman mau tanya nih, kita ada hadiah dari Mas Ilham. Pertanyaannya apa nih? Saya boleh mungkin saya mengapresiasi siapa peserta yang paling pertama datang ya untuk Iwan dan Ahmad. Ini tolong dijawab jujur ya. Yang paling pertama datang dari Iwan ada? Yang dari Iwan? Tapi saya lihat ada sebenarnya. Iwan memang ada pemalu. Nih, Ahmad nih. Siapa pertama kali datang? Masih sepi? Ada? Jujur aja nggak apa-apa. Belajar jujur. Ini dapetnya barang-barang semuanya, satu bis. Masya Allah, dari mana satu bis? Kampung sebelah kan ya. Kita ada hadiah Al-Quran, ada hadiah buku dari Ustadz Habiboni berupa tulisan Ustadz Habiboni. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa jawab, bisa jawab sih. Nanya sih tadi ya, bukan siapa yang paling pertama, kita mau apresiasi gitu. Kalau ada teman-teman atau jamaah yang pertama kali datang, kayaknya ada malu-malu nih. Iya, betul. Kamu kata hujan, dingin, mati kali kan kipasnya kan? Kali dia kedinginan kali ini. Oh enggak, jangan katanya enggak. Kedinginan. Pada mati kan? Oke, Mas Ilham. Iya. Tadi Gen Marala udah. Ini open register? Apa ada meja? Iya, ada di gimana ada di apa? Jadi bisa langsung menghubungi panitia yang ada. Siap. Tema kita juga udah
buka dengan dunia gua hancur, kita rangkai lagi satu-satu. Betul. Sekarang kita lihat teman-teman di belakang. Udah siap? Siap ya Iwan? Ya Allah, lama subhanallah kan Iwan. Masa kalah malah. Siap ya Iwan? Takbir! Masya Allah. Kita teman-teman, kita siap buat Bapak. Mantap. Gitu loh, semangatnya nih kan Ustadz ngeliatnya, wah rame, walaupun hujan, Masya Allah. Tadi saya juga dari Harmony Fest yang di Islamic Center, Tangerang, ada yang dari sana juga acara musyawarah. Nah, itu apa namanya, juga ada kajian usaha di Bonita tadi pagi. Oh ya, teman-teman, sebelum kita mulai, Mas Ilham, untuk mendukung langkah dakwah kita Tebar dan Marala, kita harus siapin teman-teman panitia sunduk untuk memutar sunduknya. Jadi teman-teman siapkan info terbaiknya, siapkan buku catatannya, catat kajian hari ini, sebarkan di media sosial agar menjadi pahala jariah buat kita. Ketika teman-teman yang lain, teman-teman bisa membacanya dari hasil rangkuman teman-teman di sini setelah mengikuti kajian. Dia teman-teman yang ikut kajian ternyata bisa melihat postingan teman-teman di sini. Jadi amin insyaallah. Silakan teman-teman sunduk. Siap? Saya mau tanya dulu satu lagi sebelum muter. Sebentar Ustaznya lagi kopi katanya. Dan kalau kalian tanggung tinggal setengah cangkir lagi, katanya suruh ngomong aja terus MC katanya. Udah oke siap. Ya, kami juga menginformasikan buat para jemaah, ini kita ada dari teman-teman Tebar yang sudah membawa sunduk. Jangan yang pertama kita luruskan niat kita berada di alam ini, luruskan niat semata-mata untuk menuntut ilmu ya, iktikaf ya. Nah, kemudian yang kedua bisa memberikan infak-infak terbaiknya untuk mendukung dakwah dari usaha Ibon ya. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kembali meramaikan di kota Tangerang itu sendiri. Betul. Marala, Masjid Rahmatul Alamin. Masjid kan kita yang kedua ya. Betul. Kita untuk ini yang kedua. Marala itu Masjid Rahmatul Alamin Bang. Rahmatul Alamin. Amin betul. Jadi supaya bermanfaat. Kurang lebih sih masih baru 3 tahun sih Bang. Kurang lebih 3 tahun 4 tahun yang salah. Insya Allah kita bisa terus gitu dia. Ada kajian tetap lah gitu ya. Betul. Jadi bisa membantu atau apa ya? Membakar ngecas iman teman-teman khususnya di kota Tangerang. Jadi kita tuh rutin atau seminggu sekali ya, seminggu sekali juga sih, yang sebulan sekali lah ya, sebulan sekali. Jadi teman-teman tuh juga terjadwal. Oh, tanggal sekian di Masjid Marala ada Ustaz Iboni. Betul. Karena masa HP sendiri aja dicas kaki kan? Betul. Apalagi di Marala ini kan nggak hanya Ustaz Iboni dong. Betul. Banyak ustaz-ustaz lain yang nasional datang di sini ya. Iya betul. Jadi ramaikan masjid bahwa jangan boleh jauh-jauh kita ngaji dan kajian, tapi yang paling penting itu adalah masjid atau musola di sekitar kita. Betul. Jadi intinya bagaimana teman-teman semua ini bisa aktif di masjid atau musola di kamar mandi. Jadi tidak mesti harus misalkan ke kota Jakarta, misalkan Masjid Sunda Kelapa atau misalnya ke Masjid Raya Tarogede, tidak mesti. Ambil bagian sekecil apapun. Betul. Walaupun hanya untuk kalau Ikhwan ngerapiin sendal. Betul sekali. Cuma gosek-gosek kamar mandi, tempat wudhu. Kalau Ikhwan kalau ada Ikhwan yang lagi kerja bakti bisa bawain pisang goreng. Serius. Itu salah satu apa namanya? Sumbangsi support kita terhadap kemakmuran masjid dan musola di sekitar kita. Betul. Apalagi tambah dengan es teh manis. Nah itu pasangan yang betul-betul. Itu betul-betul gurih. Nah ini HP udah ketutup. Ini udah panggilan. Suruh berhenti kita ngomong. Nah, sepertinya seperti itu. Oke, siap. Sepertinya kopi Ustaz udah habis. Siap teman-teman ya? Bismillah ya.
siapkan buku dan catatannya, dicatat, di-share lagi di media sosial teman-teman untuk menjadi postingan yang menjadi catatan amal baik. Betul. Dan jangan lupa untuk yang akhwat, untuk sesi tanya jawab nanti bisa disiapkan kertasnya. Mau pakai kertas ya nanti? Ya. Oke, siap. Bisa disiapkan kertas sama pulpen, nanti bisa diserahkan ke teman-teman panitia di sebelah kanan nanti. Siap. Ya, kalau saja sampai bodi. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaru imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ihsani ila yaumil din. Wallahu ta'ala bidadul karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Senang banget bisa hadir kembali di Masjid Raya Rahmatan lil Alamin dan berkumpul bersama anak muda yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu gak ada dangdutan. Saya ada dangdutan. Sekarang alhamdulillah. Sehat, gimana kabarnya? Capek gak? Sayang sama seseorang yang gak sayang sama kita? Capek gak jalanin kehidupan ini sejauh itu? Kalau Iwan nggak ada yang mengeluh, semuanya dia menerima. Capek nggak sih? Boleh nggak kita ngerasa capek ngejalanin kehidupan? Kata siapa? Lo boleh nggak kita ngerasa capek? Kayaknya capek, pengen mati aja, boleh nggak? Nggak boleh. Oh, ada yang di atas. Nah, aku kira tadi bidadari. Hati-hati jangan loncat ya. Gak akan jadi sakit juga sih. Salam buat yang di atas ya. Jaga diri baik-baik. Ingat jangan pacaran. Ada aku yang gak bisa melihat kamu disakitin. Ya kan, saudara sesama muslim itu bersaudara. Kita nggak bisa melihat saudara kita disakiti, itu kan nggak bisa. Kitanya di Tangerang, di Indonesia, hati kitanya kan di Palestina. Karena saudara kan. Karena kita itu kayak satu tubuh, satu disakitin semuanya sakit. Semuanya sakit sama. Kalau aku melihat kamu disakitin, tahu kamu dikhianatin, aku juga sakit.
Jadi tolong jangan pacaran. Siap gak? Coba WhatsApp pacarnya sekarang biar putus. Ayo, siapa yang berani mutusin pacarnya live 5 juta rupiah? Coba, putus dari pacaran itu masalah atau bukan? Bukan. Siapa? Kemarin yang terakhir nangis-nangis sampai karaokean siapa? Bukan. Diputusin itu bukan jadi masalah. Mungkin jadi masalah bagi yang keimanannya bermasalah. Jadi penuh berkah bagi yang menjadikan itu jalan hidayah. Saya nggak pernah berusaha. Saya dulu pernah nganggap masalah sepele, masalah seseorang. Apa sih baru diputusin aja, lemah banget gitu. Tapi ketika dalamin lagi, oh bentar, masalah orang itu beda-beda. Ada kalanya saya menganggap sesuatu itu menjadi masalah. Ada kalanya saya menganggap itu suatu bukan masalah, karena saya mengukurnya dengan cara pandang saya. Karena bisa jadi ada seseorang yang punya uang tinggal 1 juta, itu masalah besar. Ada yang bisa jadi punya uang tinggal 1 miliar, itu masalah juga. Karena kita nggak tahu. Saya nggak bisa ngeremehin seseorang yang kemudian ketika diputusin, oh kenapa sih diputusin aja, lemah banget sih. Bisa jadi itu masalah terbesar dalam kehidupan. Bisa jadi nggak? Wah bisa jadi. Saya tanya, ada nggak yang bunuh diri gara-gara diputusin? Ada. Yang stres, yang sampai kegilaan, mohon maaf ya. Yang sampai akhirnya histeris-teriak gara-gara diputusin. Salah satunya permasalahannya bukan di masalah sekedar diputusinnya atau masalah kita kurang harta, sebenarnya masalah kehidupan. Sebenarnya letak masalah utamanya adalah tentang seberapa dekat kita dengan Allah dan seberapa kenal kita dengan Allah. Malah kalau kita lihat ayat, halo, kenapa jadi pada diam semua? Harus ada kerjaan kalau begitu. Kalau kita lihat ayat, coba kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Sebenarnya ketinggian sih kalau nariknya dari sini ya. Maaf ya, tapi kalau nariknya dari sini enak. Oke, saya nariknya dari ayat yang lain dulu. Tapi yang ini kita simpan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah 153. Posisi sebelah kanan paling bawah. Kayaknya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini sering saya bahas juga. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Ada di ayat yang lainnya di Quran surat Al-Baqarah juga ayat 40. Ya, 40. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Saya cek dulu ya. Ayat 44. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sama-sama kalimatnya begitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bagi yang punya iman. Ada orang yang cari penyelesaian masalah itu bukan dengan sobri wasolah, tapi dia cara penyelesaian masalah itu harus healing dulu. Stres, dia datang ke tempat karaoke. Stres, dia harus lari ke gunung. Stres, dia harus cari pantai. Stres, dia harus kalau makan itu kuliner. Ada yang harus kuliner, ada yang harus ke mall. Jadi cara dia menuntaskan masalah itu dengan cara manusia pada umumnya.
Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajak kita untuk cara penyelesaian masalahnya itu berbeda. Bahwa cara penyelesaian masalah yang paling terbaik bukan sekedar menganggap itu menjadi sebuah masalah tanpa mengetahui dari mana permasalahan itu datang. Dua, yang pertama itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ketika kamu merasa ujian kamu begitu berat, kata Rasulullah, silakan kamu lihat bagaimana ujian yang menimpa dirimu, karena engkau akan merasa ujian yang menimpa dirimu menjadi ringan. Karena saking beratnya ujian yang menimpa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, cara pandang manusia yang umum itu, suatu masalah menjadi betul-betul masalah karena betul-betul dianggap menjadi masalah, karena betul-betul dianggap menjadi sebuah masalah, sehingga kebahagiaannya bahkan masa depannya itu seperti tertutup dari pandangan matanya, sehingga dia menganggap bahwa hidup saya selesai ini dengan segala masalah ini, saya udah gak bisa lagi mikirin itu. Dan saya lihat beberapa curhatan seseorang di dalam chat atau di dalam majelis itu betul-betul kayak mentok luar biasa. Saya kemarin cerita, ada jamaah yang datang ke rumah punya hutang sekitar 250 jutaan dari 19 aplikasi ojol pinjol. Ada kopi jadi susah konsentrasi, tapi nggak bisa berharap ada kopi. 19 aplikasi pinjol, bayangin 19 aplikasi pinjol, yang ini ditutup, yang ini satu pinjolnya itu kalau hutangnya misalkan 1.500.000 itu bayarnya harus 3 juta. Jadi kebayang berlipat-lipat. Dia datang ke stres 200 juta. Saya cara motivasinya gampang, karena lagi saat itu dia merasa dia yang paling repot masalahnya sedunia itu cuma dia. Saya undang teman saya, Pak Haji di mana? Di rumah, sini deh, main ke rumah. Oh siap, bisa main. Datang tuh, ketemu nih sama yang utang 200 juta. Saya tanya, Ji, ceritain Pak Haji punya utang berapa? 5 miliar bisa? Nah, lu denger gak? Langsung kaget, 5 miliar Ji? Masih hidup ini. Orangnya masih ada, 5 miliar. Yang 5 miliar awalnya saya kasih cerita juga, saya undang juga, ada Pak Haji juga, tender belum kebayar dan disinyalir dari kilat hangus. Berapa? 50 miliar. Jadi semakin gede yang 200 juta yang tadinya hampir bunuh diri, ketemu yang 5 miliar dia, lebih gede. Pas dengar ada yang 50 miliar jadi 50 miliar, jadi ketawa. Kenapa? Karena ternyata dia sadar, oh masalah yang saya hadapi ini gak seberapa. Memang tergantung levelnya. Yang 50 miliar masih hidup. Kenapa hidup? Di atas dia ternyata ada lagi. Ketemu lagi saya di Bandung, orang Semarang, berapa hutangnya? 387 miliar. Alhamdulillah masih hidup lagi. Masya Allah. Saya bilang ujian seseorang itu gak akan melebihi kapasitasnya, gak akan melebihi dari batas keimanannya. Sanggupnya segitu dia segitu. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, semakin seseorang beriman, semakin seseorang kuat dalam beramal solihnya, maka ujiannya juga makin kuat. Kalau kita SD, ujian SD 1 tambah 1, 2, mungkin kelas 1 SD, naik ke kelas 2 SD 15 tambah 15, 30 tambah 30, naik ke kelas 3 SD 1 kali 2, 2 kali 3, naik ke kelas 4 SD, 5 SD, baru ketemu akar dari 27. Berapa akar dari 27? 3 akar 3. Hah? 3 akar 3. Akar dari 225 berapa? Ya itulah, itu atur. 5.
Semakin meningkat ketika sekolah, ya semakin besar, ujiannya semakin berat. Benar nggak? Dulu waktu TK kita semangat datang ke sekolah karena masih belajar nyanyi-nyanyian. Pelangi. Oh, itu udah tidak indah lagi sekarang. Saya nggak mau nyanyi pelangi sekarang. LGBT. Tolong kembalikan keindahan warna pelangi itu menjadi sesuatu yang indah ya. Sekarang menjijikan. Semangat waktu TK, waktu SD masih semangat. SMP, SMA udah malas sekolah. Tanya nih yang SMA, enak sekolah, enak libur. Apalagi yang kuliah, enak ada dosen atau gak ada dosen? Tanya, kenapa makin stres? Dulu waktu TK, libur itu gak mau. Ya kok libur sih, kan pengen sekolah, pengen belajar, pengen main. Kakaknya yang bener bilang apa? Lu belum rasain aja. Loh ini kan semakin meningkat. Ternyata semakin meningkat, semakin dewasa, informasi yang kita dapatin itu semakin banyak. Dan bukan sekedar kemudian kita jadi semangat menjalani hidup, terkadang menjadi melemahkan mental hidup kita. Saya itu gak pernah bilang boleh gak boleh orang dengerin musik, tapi saya suka bilang kayak gini, jangan dengerin musik yang melemahkan mental kalian. Gak boleh. Orang udah patah hati, dengerin musik yang melo. Pengen mati besok. Aku gak bisa hidup tanpa kau. Kamu segala, kau adalah matahariku. Wah, dari dewa penyembah matahari. Coba, semakin dewasa, informasinya semakin banyak, tapi makin melemahkan ke kita. Akhirnya jadi apa? Jadi excuse ke kitanya untuk kemudian gak apa-apa, aku lebih lemah. Ini lagi apa? Karena emotional damage. Padahal harusnya makin dewasa, makin bijaksana. Bahwa ketika sekolah kita belajar dulu baru diuji. Tapi ketika dalam kehidupan kita diuji dulu baru dapetin pelajarannya. Saya di sini, mohon maaf, saya bilang bukan berarti saya paling banyak ilmunya. Bisa jadi saya makin banyak mengambil hikmah dari pelajaran kehidupan. Mungkin gitu ya. Maka ketika kemudian mendapati ujian yang sama semuanya juga diuji. Kayak ini gampang banget. Saya pernah cerita, bapak-bapak, ibu-ibu, gak usah khawatir. Yang punya hutang insya Allah lunas. Jaga sholatnya, jaga zikirnya, perbanyak istighfar kepada Allah. Tiba-tiba ada yang teriak, ngomong gampang. Astagfirullahaladzim. Saya zikir dulu itu. Gimana sih? Ustaz belum aja jadi kayak gua gitu. Saya bilang sebelum bapak ngomong itu saya lebih banyak utang dari bapak. Makanya saya berani ngomong kayak gitu. Bakal lunas. Utang kita itu bakal lunas kalau dibayar. Iya kan, kalau harus dibayar. Masa kita ngarepin lunas utang gak dibayar? Sulap itu. Gimana cara mengundangnya? Nah ini yang berbeda caranya. Kalau banyak hutang, cara bayarnya dengan sekedar pakai uang aja, itu orang kafir juga bisa. Harus ada differentiation of iman. Apa sih artinya? Ada diferensiasi, ada perbedaan dengan seseorang yang beriman atau tidak beriman. Beda. Apa bedanya? Takwa, iman kepada Allah. Nanti kita bahas ke depannya. Kalau cukup, kalau enggak, supaya saya diundang lagi, sengaja. Maka kadar seseorang dalam menyelesaikan masalah ujiannya, ini yang diajak diperbaiki sama Allah. Karena ujiannya pasti, lihat 153, 154, 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwal wa anfusi wa samarat wa bassiris sabirin. Siapa yang dimaksud as-sabirin? Apa? Wa bassiris sabirin, kasih kabar gembira bagi mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, menyulitkan dalam kehidupannya, qalu, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuntas orang yang bisa menyadari bahwa ujian ini datangnya dari Allah, karena ini tanda cintanya Allah atau buat. Ini adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita.
karena bisa jadi ujian yang menimpa kita itu sebenarnya kita sendiri yang undang, atau karena keburukan kita di masa lalu. Saya bilang yang pacaran sakit hati itu cari masalah karena dulunya bermasalah. Kalau nggak pengen sakit hati, ngapain pacaran? Tanya yang jomblo seumur hidup, pernah nggak sakit hati? Hah? Pernah nggak? Enggak kan? Kau nggak tahu kan rasanya kehilangan, diselingkuhi sama pacar. Kenapa? Ya karena nggak pacaran. Hatinya sehat. Kalau diambil hatinya tuh masih merah. Tapi kalau yang udah terluka, wah, repot. Karena cari masalah. Sedangkan orang yang diuji dan dia menyadari qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang-orang yang ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dia mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Dari ujian yang dia dapati justru membuat dia makin dekat sama Allah. Ada nggak orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, tapi membuat dia jadi menjauh Allah? Ada? Putus dari pacar, jadi bunuh diri, ada? Putus dari seseorang, jadi malah buka hijabnya, ada? Banyak orang yang ketika mendapatkan sesuatu yang menyulitkan atau yang membuat hidupnya jadi gak nyaman, itu justru dia pilih untuk menjauh dari Allah. Cerai dari suaminya, anaknya masuk rumah sakit, gak ditengok sama mantan suaminya, akhirnya jadi buka hijab, misalkan. Saya gak lagi ceritain siapa-siapa, saya gak tahu gosip atau apa. Sekarang lagi dekat sama bule, tapi kan bukan urusan saya. Saya cuma cerita, ada seseorang yang kalau diuji justru malah jadi ngejauhin Allah. Dia yang nyakitin, kenapa Allah yang dijauhin? Sedangkan kita sudah mendapatkan faman yuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah sudah memberikan cahaya Islam kepada kita. Kenapa kemudian jadi menyalahkan Allah, jadi menjauhin Allah? Wah, repot. Dia yang bikin kamu sakit hati, kenapa kamu jadi kemudian malas sholat? Aneh. Nah, ada orang yang kayak begitu. Itu yang dapat justru jadinya azab. Allah kasih ujian supaya dia jadi dekat, tapi malah jadi menjauhi Allah. Kecelakaan. Saya lihat preman. Kalau saya di Bandung kan cukup dekat sama beberapa preman, baik yang sudah hijrah ataupun yang belum hijrah. Terutama yang belum hijrah. Senang nemenin yang belum hijrah itu. Senangnya apa? Enak jadi bahan muhasabah dan bahagia ketika bisa menjadi wasilah hidayah. Jadi dia itu sepreman-premannya preman itu kalau tabrakan dalam keadaan mabuk itu masih tetap dia berusaha ingat Allah. Ini hujan, Allahumma sholiban nafi'an. Mudah-mudahan hujannya berkah. Siapa yang punya hajat semoga dikabulkan oleh Allah. Saya bikin quotes dulu. Setiap tetesan air hujan itu mampu menyuburkan bumi, dan setiap tetesan air mata pertobatan itu bisa menyuburkan hati untuk senantiasa mencintai ilahi Rabbi. Shadaqallahul azim. Oh, ulang atau pulang? Oh, ulang, tak kira suruh pulang. Apa sih tadi pertanyaannya? Oh, ya. Setiap tetesan air hujan itu bisa menyuburkan bumi, sedangkan setiap tetesan air mata pertobatan bisa menyuburkan hati. Bukan waste, ini mikir. Coba, air mata apa yang paling hebat? Air mata taubat. Ngapain menurunkan air mata untuk masalah kita tapi nggak bikin kita jadi taubat sama Allah? Ibu punya banyak hutang, nangis. Gimana bayarnya?
Tapi jadi lupa sama Allah, lupa sholat, lupa ngaji, coba apa? Ketika diputusin sama seseorang, Asep ditangisi tapi maksiat kita nggak ditangisi, nggak layak. Tidak layak menurunkan air mata untuk seseorang kecuali untuk pertobatan kepada Allah atas maksiat kita. Sampai di mana tadi? Ulaika alaihim sholatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, kita itu akan diuji, setiap manusia pasti bakal diuji dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, levelnya masing-masing. Maka yang diajak sekarang sadari bahwa sesuatu yang menimpa kepada kita bisa jadi itu cara Allah untuk kemudian menguatkan keimanan kita, atau cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi itu pasti datang yang berbeda. Maka kemudian dalam Quran sebutkan ujian itu Allah memberikan sesuatu yang baik dan selalu yang terbaik. Mustahil Allah memberikan sesuatu yang buruk kepada hambanya, kecuali itu karena kelemahan atau karena kesalahan dari hamba. Allah selalu berikan yang terbaik. Apakah hujan ini sesuatu yang buruk buat kita? Tidak. Hujan ini kan yusil sama alaikum midoror, rizki yang banyak. Rizki ini rezeki dari Allah. Hujan menjadi masalah buat kita ketika kita mau keluar dan punya jas hujan, jadi masalah. Atau buat ibu-ibu yang udah nyuci mau ngejemur, jadi masalah. Bukankah akhirnya kita mengukur rizki yang tadinya bagus, rizki yang tadinya berkah dengan inginnya kita? Padahal ini sesuatu yang baik, tapi karena tidak sesuai ingin kita, akhirnya ini sesuatu yang buruk. Gimana cara pandang kita? Maka diajak untuk kemudian menyadari bahwa setiap ujian yang datang kepadamu, baikkan kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menginginkan sesuatu yang terbaik dari setiap ujian yang menimpa saya. Saya gagal nikah, ternyata bisa jadi ini adalah cara Allah untuk kemudian mempertemukan saya dengan seseorang yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa khufli khairan minha. Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Oh, saya dulu pernah begini, saya dulu pernah maksiat ini. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini yang kemudian menjadi cara Allah menggugurkan dosa saya ketika ujian ini datang kepada saya. Maka setiap ujian akhirnya jadi berkah buat kita, karena membuat kita makin dekat sama Allah. Coba, ada nggak di antara kita yang gara-gara diputusin jadi pengen kajian? Ada nggak di sini? Pasukan tersakiti semua. Disakitinya sama yang di luar, akhirnya dia jadi dekat sama sini. Kayak tadi ada yang nanya, Ustaz, gimana Ustaz? Saya nolak seseorang karena saya pengen taat sama Allah. Kalau saya berdosa telah nyakitin hati dia. Lebih baik kehilangan sesuatu daripada kehilangan Allah. Ngapain ngedapetin sesuatu tapi kita jadi jauh sama Allah? Bener? Ternyata diputusinnya kita jadi jalan kita buat ke masjid, datang ke kajian, mantap. Ternyata gagal nikahnya kita jadi buat kita datang ke kajian, jadi baca Quran, mantap. Ternyata banyak hutangnya kita menjadikan kemudian kita jatuh, terpuruk, dan akhirnya ingat bahwa dulu saya pernah berpoya-poya, jarang sedekah, jarang infak, jarang membantu saudara, jarang bantu fakir miskin. Terus sekarang kita hidayah, alhamdulillah. Semua ujian ternyata yang menimpa kita, oh Allah pengen kita lebih dekat sama Allah. Dan sekarang ketika level kita sudah ada di level misalkan udah iman, udah kemudian senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, masih diuji. Ada pertanyaan dari kita, saya udah dekat sama Allah, ngaji udah, sholat udah, tahajud udah, duha udah, hafal Quran udah, majelis ilmu udah, kok masih diuji aja sih? Kok masih kayak gini aja sih hidupnya? Kok gak berubah-berubah? Kok gak tenang-tenang? Baru ini pakai Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Itu. Apa ayatnya? Al-hasibtum an tadkhulul jannah? Ini kalau saya ngeri juga ya, karena ini kan bisa jadi saya juga digituin ya. Al-hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga dengan mudah begitu aja? Kamu udah merasa dekat dengan surga ketika selesai kita usia di Malala.
Marah itu kayak penyakit yang dari nyamuk itu loh. Oh, malaria Mercedes itu ya. Malaria Mercedes. Rosalinda, ibu tahu. Berarti kita seumuran. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Ngeri banget ini bos. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang ujian kepada kamu seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu. Kalau dibandingkan ujian bahkan dengan orang yang sekarang, penduduk yang di Gaza dengan jamaah Maralah, berat yang mana? Hah? Berat kita atau berat yang di Gaza? Oke, kita ambil dari dua cara pandang. Kita anggap berat yang di sana karena hancurnya bangunan, segala sesuatunya rusak, banyak yang meninggal. Jangan-jangan ujian yang paling beratnya yang kedua bisa jadi kita digeliarkan dengan kenyamanan dan kemudian kemewahan sampai dilupakan dalam ketaatan. Jangan-jangan. Bahkan kemudian seorang ulama kemarin di Mesir mengatakan, kenapa kalian menangisi penduduk Gaza? Seharusnya kalian menangisi diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya yang didapatkan oleh penduduk Gaza adalah surganya Allah. Medan perjuangannya sudah jelas. Sedangkan kalian senantiasa bergelanjut dengan hawa nafsunya untuk kemudian terlepas dari seolah-olah ketaatan, sehingga kemudian kenyamanan dunia melalaikan kalian dalam ketaatan kepada Allah. Masjid kalian bagus-bagus namun jarang kemudian disinggahi. Majelis ilmu kalian banyak tapi kemudian jarang kemudian didatangi. Quran kalian berserakan tapi sedikit yang menghafalkan Quran. Mudah kalian untuk bangun di sepertiga malam tanpa dentuman bom sekalipun, tapi sulit untuk kemudian bangun di sepertiga malamnya. Bukankah ujian yang paling beratnya adalah ujian pada kita akhirnya? Ternyata pola pikir kita yang akhirnya di situ juga. Bukan kemudian sekedar kita juga merasa tidak tiba, wajib kita merasa kemudian menangisi juga saudara-saudara kita di Gaza. Tapi berikutnya ambil hikmah juga, muhasabah. Saya harus menangisi diri saya sendiri. Mereka tetap bisa sholat, brother, meskipun di atas puing-puing beruntuhan bangunan masjid mereka. Halo, assalamualaikum. Saya tuh kalau galak-galak tuh nggak bisa, maaf ya. Kagak enak. Seneng nggak sih aku kalau teriak-teriak kayak gitu? Gak apa-apa ya, lanjut tanggung ya. Masjidnya kita bagus-bagus, coba lihat. Masjid biru semua, biru Persib. Saya senang ngisi di sini karena banyak warna birunya. Tadi ketemu sama Ustaz Ahmad Ridwan, hidup Persija, Persib. Untuk urusan ilmu agama, saya manut sama Ustaz. Untuk urusan sepak bola, biarkan saya menjadi Persib sejati. Terus kata beliau, apakah berkenan untuk kemudian mengenakan baju Persija? Terima kasih Ustaz. Biarkan saya buatkan baju Persija untuk Ustaz. Tidak usah, tak ada Adinda. Biar saya pakai baju Persija. Jadi kata Ustaz Ahmad Ridwan, untuk beberapa hal kita sama, kecuali urusan sepak bola, kita tetap class. Tapi sehat, alhamdulillah. Sampai mana tadi? Masjidnya banyak, bagus-bagus, tapi sulit kita buat datang ke masjidnya. Mobil punya, motor ada, kenapa nggak bisa bawa kita ke masjid? Kenapa ngumpul buat majelis ilmu? Aduh hujan, saya tuh tadinya mau kajian tapi hujan. Qadarullah. Antum yang lemah iman. Subhanallah. Hujannya dari Allah, masa rizki dari Allah ngalangin antum untuk berjuang di jalan Allah, baru diuji sama hujan, belum dengan hujan rudal. Coba, masjidnya masih berdiri kokoh, sulit banget datang ke masjidnya. Motor pada bagus semua, Honda Bay-R, Honda Beat maksudnya, N-Max, Airwalk, GX, Kawasaki HR, ya itulah. Yang 1M, ngapain punya motor 1M gak sampai ke masjid? Ya Ustaz, repot juga di bawahnya. Iya juga sih. Iya minimal motor kita itu kalau ada motor yang buat
apa Sangori ada motor buat ke masjid gitu. Kalau nggak punya mobil ya bawa ke kajian. Di set lain nih yang sering majelis ilmu, semangat majelis ilmu kadang terkendala sama hujan. Kalau bawa anak, saya doain punya kendaraan mobil misalnya. Pengen banget ya punya mobil ya. Pajak, macet. Saya tiap hari mobil ganti-ganti. Naik Grab. Hari ini Sigla, besok Avanza, besok lagi Innova. Pernah. Ada mobil syukuri, nggak ada mobil nikmatin. Ada mobilnya pakai. Niatin kalau punya mobil saya pakai mobil untuk kemudian majelis ilmu. Biar bisa bikin kayak dan Zako dulu yang para singkat. Oh, tadi ada para singkat. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Padahal kata Allah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ujian yang menimpa kita ini kalau dibanding-banding belum seberapa. Benar juga sih. Haniboni dan terkemarala dapat buah-buahan, ada Pocari Sweat, ada walaupun nggak ada di sini. Tapi tadi di ruang panitia ada buah-buahan, enak banget. Ditanya, Ustaz udah makan atau belum? Mau makan dulu atau kajian dulu? Ustaz mau buah-buahannya ada jeruk, ada pisang, ada lengkeng, ada cemilan, banyak cemilan. Saya bilang malu. Rasulullah Muhammad SAW bawa agama ini nggak ada yang disuguh-suguhi. Jarak tabligh akbar Nabi juga. Yang Nabi lakukan apa? Semangat dakwah, sebarin agama. Makin dibawa agama bukan nambah kaya dan memperkaya diri, enggak. Makin berkurang harta, habis di jalan dakwah. Nggak boleh. Habiskan di jalan dakwah. Makin semangat kita ada sekali, makin bertambah keimanan kita, makin habis waktu kita di jalan Allah. Makin ke hati kayak apa? Indonesianya makin ke hati itu apa? Makin ngerti bahwa dari bangun tidur sampai tidurnya lagi semuanya potensi ibadah. Kerja ibadah sama Allah, ngurus anak ibadah sama Allah, baik sama istri sendiri ya, baik itu berarti ibadah sama Allah. Kalau istri orang jangan, nggak usah dibaikin, nanti berubah pikiran. Kok lebih baik kamu daripada suami aku ya? Saya menyesal dengerin dengan sepenuh hati curhatan seorang wanita. Oh gitu ya, sabar ya. Tiba-tiba satu ngertiin aku banget, beda sama suami aku. Astagfirullahaladzim. Saya takut dia berubah pikiran, maka saya buru-buru judes. Ya terserah ibu lah. Mau kayak gimana? Tiba-tiba ya saya mau langsung pamit. Kok jadi judes Izzat? Bodoh amat soal ibu. Gak boleh baik-baik sama wanita lain kecuali istri sendiri. Dan istri gak boleh berbaik-baik kepada suami laki-laki lain kecuali suami. Jangan terlalu sopan. Pak RT, monggo pinara. Ayo Pak RT pinara kita. Silakan datang dulu Pak RT. Mau mampir dulu ke rumah Pak RT. Ayo kalau Pak RT-nya bilang, ayo gimana? Astagfirullahaladzim. Jangan. Al-hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa. Ujian yang pertama ini ujian yang ringan, labas, libas, bisa dilewat. Ke masjid gak ke masjid, baru diuji masalah hujan, masih kuat. Dan ujian berikutnya bisa jadi udah hujan, gak ada teman. Ada gak orang yang gagal datang ke kajian gak ada karena gak ada teman? Siapa di sini yang berangkat sendirian? Sendirian? Mau aku temenin? Kalau laki-laki bodoh amat. Enggak. Coba bayangin, ada yang gak kesini itu gara-gara gak ada teman. Nanti kita bahas, penting banget punya teman yang solid dan solihah. Penting, karena akan menguatkan kita, insyaallah.
Maka seseorang ketika kemudian diuji yang pertama, labas, bisa lewat. Ujian-ujian yang ringan aja. Masatuhumul ba'sa wad-dharra. Dan ada ujian yang sampai bikin kita nyesek, sakit, yang luka tak berdarah itu. Memang kalau dikhianati itu berdarah. Antum tolong seseorang, bantu seseorang. Ketika dibantu, dia malah balik mengkhianati kita. Ketika dibantu, dia malah kemudian nyakitin kita. Kita kesel banget. Niat bantuin orang, tapi orang yang dibantu malah nyakitin kita atau malah mengkhianati kita. Itu sakit banget. Tapi sakit ini kan gak berdarah, tapi nyesek. Nah, ujian yang nyesek ini, ujian yang kedua, sampai ke dada. Istilah hati di dalam Quran itu ada salah satunya sudur. Waswisu fi sudurin nas. Alam nasroh laka sadrak. Ada sesuatu yang bikin dada kita sesek, yang kalau ingat itu sakit. Ujian level kedua, ditimpa pengeluaran, penderitaan, dan berikutnya, ujian berikutnya adalah wazul zilu, sampai terguncang jiwa kita, sampai yang udah bingung mau ini gimana. Ujiannya udah sampai luar biasa, bisa jadi sakit fisik, bahkan levelnya bisa jadi beda. Wah, kalau yang di Gaza kebayang, subhanallah, ujian tiap hari dengar bom, aduh subhanallah, gak kebayang. Mau ke masjid deg-degan. Pernah lihat yang sholat Jumat dibubarin pakai bom apa? Pakai bom asap itu kan? Kebayang nggak posisinya kalau kita yang di situ? Kita baru diuji, baru takut, wah, gempa juga bubar. Ya itu bagusnya gimana? Kalau gempa apa saya harus diem atau gimana? Coba bayangin ketika ujian saudara-saudara kita yang dari Gaza. Ibu anak jatuh, stres, anak sakit, stres, baru di level itu. Sedangkan ibu-ibu yang di Gaza tiap hari harus ngecek itu anak. Kemarin ada yang viral juga kan, video seorang tenaga medis, ibu-ibu yang biasa merawat pasien tiba-tiba harus dikagetkan oleh kedatangan anaknya sendiri yang kena. Sampai ada seorang ayah yang melukin anaknya yang udah meninggal, yang satu usia berapa tahun, yang satu berapa bulan. Itu saya kemarin meluk anak saya yang usia 7 bulan sekarang. Saya angkat itu, saya baru tahu, luar biasa ujian, nggak kebayang betapa sakit. Ini melihat anak kita sendiri. Ya mohon maaf ya, yang jomblo belum ngerti sih. Ya oke. Ya bayangin punya anak sendiri sakit aja deg-degan, bingung. Anak saya jatuh dari tangga, hidungnya berdarah, ngelihat darah, ngocor itu apa ya? Ngucur itu apa? Mengalir, mengalir dari hidungnya aja. Saya stres itu, sebelah sini. Kamu kenapa? Ini bukan cuma ngocor, ada yang kepalanya kebom, ada yang tangannya putus, sakit. Betapa kuatnya keimanan mereka akhirnya. Hasil dibandingin kita diuji hujan rumput di warung, tapi ada laki-laki pemberani bergerak demi cinta. Sayang, apapun akan aku lakukan. Ku seberangi lautan, ku lewati gunung sekalipun, ku renangi samudra demi menggapai cintamu.
Wah, ketinggian bos. Masjid sepi. Makanya dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ma ahbabta syai'an, tidak engkau mencintai sesuatu melainkan engkau pasti akan menjadi budak dari apa yang kau cintai. Sedangkan Allah tidak menyukai engkau menjadi budak selain daripadanya, menjadi hamba selain daripada Allah. Nggak mau Allah, cemburu. Kamu lebih prioritaskan pacar kamu daripada Allah. Oh, kalau pacar kamu bisa kayak gitu sih, sehari nelfon 20 kali nggak pernah bosan. Sedangkan ada 5 panggilan tidak terjawab dari Allah. Oh bisa sih kamu berlama-lama dengan pacar kamu, saling suap-suapan, jalan-jalan, ke Rupan, ke Ancol, ke Priuk. Ada apa ya itu ya? Lihat peti kemas gitu kan. Saya ini liburan lihat peti kemas. Kau bisa berjam-jam dengan pacar kamu, tapi kamu nggak bisa menikmati berjam-jam di sepertiga malam. Kau bisa bangun di sepertiga malam untuk mengejar tiket pesawat jam 4 subuh. Kenapa kamu nggak bisa menemani? Jangan-jangan kecintaan kita kepada sesuatu yang membuat kita menjadi diperbudak dengan sesuatu itu selain Allah. Alhamdulillah minta. Sama Ustaz, Pak, Bu, sama. Saya juga terus menentukan untuk siapa dan untuk apa saya datang ke Masjid Rahmatun lil Alamin. Saya bergeraknya untuk apa? Saya datang ke Tangerang nih, BSD, Boni Serpong datang. Jadi buat apa ya saya datang ke BSD ini? Saya ngarepin apa sih datang ke BSD ini? Ngelurusin niatnya repot. Nauzubillah min dzalik. Demi Allah, gak ada urusan masalah harta. Gak butuh saya. Gaya banget besar. Serius. Butuhnya apa? Cuma senang aja. Jadi bagian perubahan hidup Allah. Senang aja melihat anak muda makin dekat sama Allah. Senang aja jadi wasilah bagi anak muda untuk bisa mengenal Allah. Dan itu yang paling membahagiakan. Dibanding saya nanti pulang dikasih oleh-oleh, buah-buahan, mau 1 kontainer sekalipun gak akan merubah kebahagiaan saya selain kebahagiaan yang tadi. Cuman ngurusin niat itu susah. Makanya jadi komitmen, ini kita cerita. Jadi komitmen, saya tuh selalu bilang sama jamaah, kalau ngundang Hadi Boni nyebut pertama angka, demi Allah pasti saya cancel. Karena cara bergeraknya susah. Misalkan saya ngisi di kantornya Bapak bilang, Ustaz, mohon maaf, ada waktu kosong Ustaz. Kebenaran kita ada pengajian, budgetnya ada sekitar sekian. Coba bayangin, saya bergerak untuk lupa tentang nominal itu gampang atau susah? Susah. Saya bergeraknya itu udah kebayang dulu. Nanti ada sekian, nanti sekian, nauzubillah. Repot. Jangan-jangan lebih ikhlas jamaahnya daripada Ustaz. Ustaz yang disuguhin makanan, minuman, buah-buahan, meskipun tidak ada bidadari seperti di surga. Jamaahnya datang kelaparan, benar gak ada yang belum makan kan? Coba dari siang belum makan, pengen dengerin kajian. Ada yang sudah sangat setel kelaparan. Coba lebih ikhlas jamaahnya. Ustaznya dijemput pakai mobil, jamaahnya hujan-hujanan, pakai ponco. Ada yang pakai jas-jas Alfamart yang plastik itu. Sampai sobek di sini, nyampe ke sini basah, gaun cantiknya jadi ada yang kena debu, asap knalpot keret, bukannya mehong sebelah. Wah, itu perjuangannya jangan lebih ikhlas jamaahnya daripada Ustaz. Karena Ustaznya terlalu nyaman, harus cari tantangan baru akhirnya Ustaz. Jadi itulah PR saya. Nah, saya harus memuliakan teman-teman. وَالزُّلْزِلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ
ujian ini saking beratnya, sehingga dulu itu seorang Rasul dan orang-orang yang beriman sampai mengatakan begini, waladina amanu maka Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini kok berat banget ini. Tak coba pernah baca Sirah Nabawiyah sampai beres nggak? Atau nonton film Umar bin Khattab sampai beres? Coba baca Sirah Nabawiyah, ada buku misalkan yang saya suka, ada buku misalkan Syekh Mubarak Furi, itu kan salah satu bestseller juga. Atau yang tarikh Syekh Kiai Munawar Khalil, ada 3 jilid, warna hitam, warna biru, warna coklat. Itu beli baca Sirah Nabawiyah. Coba lihat baca bagaimana ujian kehidupan. Kebayang gak Ammar bin Yasir yang kemudian dibelenggu, disiksa, dan di hadapan matanya sendiri seorang ibu yang melahirkannya, membesarkannya, menyayanginya, ketika mengikuti agamanya Ammar bin Yasir harus dilihat sama anaknya sendiri oleh Ammar bin Yasir. Itu dibunuh dengan cara yang keji yang luar biasa. Dimasukkan pedang dari bawahnya, tembus sampai ke atas. Bayangin antum, nauzubillah, ngelihat ibu antum sendiri ditusuk dari bawah, tembus ke atas, dan darah mengalir sampai ke kaki. Itu gimana perasaan? Ayahnya juga kemudian mati, disiksa, dibunuh. Bilal bin Rabah pada saat itu disiksa luar biasa. Bayangin, ini kita ceritanya. Bilal bin Rabah disiksa dengan batu yang besar ditumpukan di dadanya. Yang beliau ucapkan ingin baca surat Al-Ikhlas. Yang diingat adalah Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Disiksa terus tiap hari. Nggak mau Bilal mengatakan mana lata Uzza, Hubal, nggak mau. Pokoknya Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang bersama Rasulullah Muhammad SAW membebaskan Bilal untuk kemudian dibeli sama Abu Bakar. Kemudian orang Quraisy ini mengatakan harganya sekian. Kata Abu Bakar, oke, deal, kita bayar. Tiba-tiba orang Quraisy ini bilang, seandainya kamu menawar harga yang lebih murah dari itu sekalipun, bakal saya kasih, karena Bilal itu gak berharga buat saya. Itu jawaban kaum Quraisy untuk merendahkan kaum muslimin. Abu Bakar gak mau kalah sama Abu Bakar begini, seandainya saja tadi kamu memberikan harga yang lebih tinggi dari ini sekalipun, pasti saya akan tebus, karena dia sangat berharga bagiku. Bilal martabatnya luar biasa. Apakah Bilal pada saat itu baper? Kemudian Bilal bilang, kenapa sih gak dari kemarin kamu dibebasin? Kebayang gak? Karena itulah ujian yang menguatkan Bilal. Karena itulah yang kemudian menjadikan Bilal semakin hebat, semakin kuat keimanannya, tertancap luar biasa. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW ketika hijrah ke Yatsrib gak ada Umar bin Khattab? Padahal Umar bin Khattab ketika hijrah bilang apa? Siapa yang anaknya mau jadi yatim, istrinya jadi janda, temui saya di balik bukit ini, saya mau hijrah ke Yatsrib. Kalau Nabi Muhammad hijrah sama beliau, aman gak sampai ke Yatsrib? Gak perlu ada drama di luar sur. Tapi kenapa Nabi gak berangkat sama Umar bin Khattab? Karena Nabi gak mau bergantung kepada makhluk, sehingga lupa untuk bergantung kepada Allah. Sehingga Nabi memilih untuk berangkat bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sambil mengkader, mendidik Abu Bakar untuk kuat keimanan. Sehingga kemudian harus ada drama di Gua Sur, Ali harus berganti, Nabi tidur di kasurnya. Harus ada drama Asma binti Abi Bakar yang hamil 8 bulan nganter makanan untuk sampai ke Bukit Sur. Luar biasa ujian mereka. Perang Uhud, hancur lebur pasukan kaum muslimin. Rasulullah Muhammad SAW sampai berdarah-darah. Mus'ab bin Umair, dai pertama Islam yang sampai ke Yatsrib, yang kemudian berubah menjadi Madinah, meninggal dunia syahid dengan semuanya bersih darah, tangan potong, tangan kanan kirinya potong putus, kaki kiri kanannya putus. Hamzah bin Abdul Thalib harus ditombak oleh Wahsy yang diminta oleh Hindun. Bahkan ketika meninggalnya dibelek dadanya dan diambil, kemudian jantungnya dan dimakan oleh Hindun. Ujian yang luar biasa. Selesai perang Uhud,
mereka kembali ke Madinah. Pasukan kaum Quraisy perang ke Mekah, pulang ke Mekah karena merasa bahwa kita sudah menang. Tapi lihat perintah dari Allah, perangi lagi wahai Muhammad, kejar lagi, perangi lagi. Nama perang ini dikenal dengan nama Amrotul Asad. Maka bertugas lagi, yang tangannya putus bergerak lagi jalan, yang kakinya sudah buntung minta sama temannya, kamu seret saya sekali, saya seret kamu sekali. Bayangin pasukan yang sudah berluka-luka parah tetap berusaha untuk memerangi kaum Quraisy. Dan di situ kaum Quraisy kalah mental. Masa sampai segitunya? Pasukan kemudian Tariq bin Ziyad ketika ingin menyerang pasukan Romawi, jatuh pempis salah satu pasukannya ke sungai. Lalu kemudian diperintahkan, cari semuanya, dicari. Dan pasukan Romawi lihat dari atas, gak akan benar ya. Kenapa? Komandan, satu kempis mereka hilang saja dicari sama seluruh pasukan. Apalagi kalau ada satu yang kita bunuh, bahaya. Ayo udah pulangin sebagian, pulang. Pasukan kaum muslimin menang selalu dengan jumlah yang sedikit, bukan banyak. Ketika banyak kalah. Coba lihat sejarah. Salah satunya ya, karena merasa jumlahnya banyak. Tapi ketika sedikit justru menang. Perang Badar, beberapa perang yang lain, wah luar biasa. Ujian yang mereka terima itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf ujiannya luar biasa juga. Datang ke Madinah, Yasrib, pada saat itu harus meninggalkan istrinya. Istrinya disuruh pilih, kamu mau ikut hijrah bareng Abdurrahman bin Auf, tapi kemudian kamu tinggalkan semua harta kamu, atau kamu tinggal di Mekah. Saya akan nikahkan dengan seorang wanita, dengan seorang laki-laki yang paling ganteng di Mekah, dan kamu akan mendapatkan seluruh harta Abdurrahman bin Auf. Kamu pilih yang mana? Coba Akhwat, pilih yang mana? Hijrah bareng suami tapi nggak punya apa-apa, atau dicariin suami baru, ditinggalin sama suami yang lama tapi dikasih semua harta suami? Pilih yang mana? Belum. Dipilihlah sama wanita. Saya ngomong kayak gitu karena fakta. 93% wanita di Indonesia menuntut cerai suaminya gara-gara masalah ekonomi. Salah circle. Coba kalau kamu nongkrongnya sama istrinya Asia, istrinya Fir'aun, Asia. Aduh, suami saya aja repot. Nanti istrinya Asia bilang, istrinya Fir'aun berapa? Masih penting kamu. Suami saya Fir'aun lebih parah. Makanya nongkrongnya sama circle yang benar. Jadi ujian kita tuh kayaknya nggak berapa amat sih. Jadi untung dulu istri saya tuh punya circle yang bagus. Jadi ketika melihat saya tuh ujiannya biasa aja. Padahal menyakitkan. Punya saya itu menyakitkan. Saya tuh hijrah bertobatnya kan sama istri. Istri yang sabar dengan saya, bukan saya yang sabar dengan istri saya. 93% wanita di Indonesia itu menuntut cerai suami. 1 dari 4 pasangan di Indonesia cerai gara-gara masalah ekonomi. Merasa istrinya udah punya penghasilan, suaminya nggak guna, akhirnya tinggalin. Suami nggak guna. Surganya istri itu simpel, taat sama suami. Tapi Ustaz, kalau suaminya malas kerja gimana? Semangatin. Cari suami jangan cuma yang rajin ke masjid, tapi mau kerja keras. Meskipun dagang cilok, gak usah jadi alasan nikah punya suami. Ustaz, saya malu, suami saya cuma dagang cilok. Ternyata selama ini suami kamu menyembunyikan sesuatu. Ternyata dia adalah distributor cilok se-Asia Tenggara. Kalau bertahan cuma karena suami kaya, hilang hartanya, hilang pula cintanya, maka bertahanlah karena takwa. Kalau bertahan karena takwa, mau bagaimanapun suami saya akan membersamai sampai ke ridho ilahi Rabbi. Tidak ada alasan yang lain kecuali saya membersamai kamu. Allah yang sudah menetapkan. Artinya jangan-jangan saya menjadi wasilah hidayah untuk kamu untuk bisa dekat dengan Allah. Itu jawaban yang keren. Bukannya nggak bisa, aku capek, nggak bisa. Aku kurang sabar apa Ustaz? Itu artinya kamu nggak sabar. Kalau masih ngomong kayak gitu, Ustaz coba bayangin. Wah, udah pasti nggak ikhlas, nggak sabar ya. Kalau ciri ikhlas itu udah nggak tersisa di lisan. Biasa, senyum aja.
Ketika di satu circle pada ngomongin, "Jen, suami saya begini." Kita malah ngomongin sebalik. Meskipun suami kita buruk, kita malah ngomongin, "Alhamdulillah, suami saya rajin ke masjid. Gak pernah suami saya gak ngasih nafkah, meskipun gak banyak, tapi selalu cukup." Meskipun kaget itu sebenarnya. Gitu, tapi tutup aib suamiku lebih bagus daripada bikin status ketipu aku nikah sama kamu. Oh, Akbar. Itu mengundang buaya hijrah keluar. Itu langsung keluar. Assalamualaikum Ukti, ada masalah apa? Kalau mau cerita ke aku aja. Barangkali nanti kita bisa ketemuan di Oyo terdekat. Alhamdulillah ya. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasul. Sampai kapan ujian ini? Maka langsung dijawab di ayat yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrullahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sebesar apa ujian kita? Ayo semangat, bangkit lagi ya, semangat lagi ya, mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Satu, tobat. Tobat dari sekarang. Kata Rasulullah SAW, ketika kita sudah menyesal, tobat itu harus sadar. Gak mungkin tobat kalau nggak sadar, mustahil. Sadar dulu. Ini teman-teman di masjid ini sadar atau nggak sadar? Nggak ada. Saya udah ribuan tausiah, nggak ada yang kemudian ketika saya tausiah, "Astagfirullahaladzim, aku di mana? Aku di masjid." Nggak ada. Sadar semuanya datang ke masjid. Adapun yang nggak sengaja, itu kayak saya tausiah misalkan di kafe, saya tausiah di gunung. Saya pernah tausiah di gunung, itu ada orang yang tiba-tiba, "Kang, maaf, saya tadi nggak sengaja dengerin karena kita satu bumi berkemah. Saya nggak sengaja dengerin. Saya pengen tobat." "Bener kan? Capek saya kayak gini." Saya bilang, jangan tobat. Capek, kalau udah tobat harus sholat 5 waktu, harus rajin baca Quran, nggak boleh ngebantah orang tua. Mending maksiat aja supaya jadi temannya Abu Jahal. Astagfirullahaladzim, Ustaz jangan. Bener Ustaz, saya mau tobat. Kalau mau bener bismillah, belajar banget. Tapi saya tahu saya kasih tahu dulu konsekuensinya ya. Konsekuensinya orang yang beriman itu harus sibuk mencintai daripada dicintai. Harus sibuk menyayangi meskipun tidak disayangi. Harus senantiasa merindukan meskipun sering dilupakan. Siap nggak? Berarti ya Ustaz ya? Ya begitu. Orang yang beriman itu harus banyak kalahnya. 1948 datang budak Yahudi ke tanah Palestina. Baik nggak orang Palestina? Itu ya resiko orang yang beriman. Nabi kurang baik apa? Tetap dibenci. Kita ngarepin sekali baik orang langsung ikut sama kita. Ngarepin kita baik kemudian dia balas kebaikan kita. Siapa kita? Nabi bukan. Sahabat apalagi. Kalau saya suka bayangin, kalau saya hidup di zaman Nabi, saya ikut siapa ya? Kebayang apa antum jadi temannya Abu Jahal? Kan sulit menerima. Dan alhamdulillah kita sekarang meskipun Nabi udah kemudian gak ada, meskipun ayat juga malah 45 yukalu fisabilillah amas barahnya waladillah. Jangan mengatakan sesuatu yang mati itu di jalan Allah. Mereka itu hidup cuma kita datang. Tapi Nabi kan enggak. Nabi kita pernah ketemu? Gak pernah ketemu. Kalau kita mimpi ya cuma lihat saja. Paling pas bangun itu wangi ruangan. Saya kira dunia ini bentar lagi juga beres. Sekarang Yahudi udah menyerang Palestina, kayaknya nggak mau saya, cuma udah tobat aja. Makin kelihatan sekarang tanda-tanda akhir zamannya itulah. Yang tahu tentang hari kiamat kan Allah. Cuma tanda-tandanya makin banyak. Salah satunya wanita lebih gemar mengubah auratnya.
wanita senang maksiat, zina, banyak perceraian banyak terjadi, nanti perzinahan itu makin menyebar. Saya lihat kita itu cuma miskin, moralitas disebabkan rendahnya nilai spiritualitas kita. Islam itu hanya sekedar KTP, identitas, dan masih banyak Islam parasmanan, ngambil yang enak, yang gak enak nggak diambil. Memang yang koruptor bukan orang Islam. Memang yang di penjara kita mayoritas bukan orang Islam ya. Ayo, yang di penjara banyaknya orang Islam bukan? Islam. Yang koruptor orang Islam masih yakin nggak sama Islam? Kalau ada yang bilang ini, tuh kalau Islam benar, masa yang koruptor banyak orang Islam? Yang tahu kan tadi malam di daerah salah satu di Jawa Barat tadi malam 3 orang masuk rumah sakit kena luka bacok. Yang tahu kan Islam, tanyanya kok bisa? Islamnya nggak salah, pelakunya Islamnya nggak pernah ngajarin kayak gitu. Cuma label Islamnya melekat. Sebenarnya jangan-jangan sebenarnya kita minoritas. Kalau mau benar-benar lihat yang berkualitas Islam, saya suka dikasih tahu sama kiai saya, kamu itu kalau nambah ilmu itu kamu gak akan boleh sama sombong. Kalau kamu makin dekat sama Allah, kamu gak punya alasan untuk membenci siapapun kamu. Apalagi menjelek-jelekan, merendah-rendahkan setan, gak punya alasan. Kenapa? Karena Allah itu sayang sama hamba. Allah itu pengen hambanya itu dekat sama Allah. Kamu jangan batas. Karena setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Hormati, nikmati. Dalam bagai kadang capek dakwahin anak muda. Kenapa? Kita pengen ngobrolin sesuatu yang mereka suka, kita dianggap tidak berilmu. Karena membahasnya cuma pacaran. Jadi saya bilang nih, sampean itu memang dakwah buat siapa? Buat mereka dekat sama Allah? Tidak. Kamu itu dakwah karena Allah. Emang yang bisa membulat balik hati manusia itu siapa? Allah. Lantas apa butuhnya kita komentar dari manusia untuk mengatakan dakwah kita bagus atau nggak bagus? Butuh nggak? Nggak butuh. Kita cuma butuh penilaian dari siapa? Kalau bahasa saya kemarin lihat di TikTok, bahasanya Gus Bah itu menarik. Apakah ketika 1 tambah 1 kita jawab 2, kita butuh hadiah? Gak butuh. Kenapa kita ketika menghamba kepada Allah, kita masih menginginkan surganya? Harus. Karena reward dari Allah itu berupa surga. Wasari'ul maghfirati min rabbikum wa jannatin widatil muttaqin. Hadiah bagi orang yang takwa. Fokusnya kita itu adalah ibadah sebaik-baiknya kepada Allah. Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Surga ini jadi bonus dari Allah. Karena kita masuk surganya Allah karena rahmatnya Allah, bukan sekedar karena amalan kita. Berapa banyak kita dengar kisah ada amalan yang sederhana tapi menjadi mewah di hadapan Allah. Dan berapa banyak amalan yang mewah tapi jadi hilang sirna di hadapan Allah. Dipikir hati wanita usia udah pasti surganya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Iseng jamaah bilang, Ustaz, kalau misalkan Ustaz mengatakan kemudian begitu, boleh saya kemudian mengatakan Ustaz, sedekahkan harta terbaik Ustaz di jalan Allah? Ustaz mau? Kalau diuji itu, saya mikirin. Saya waktu dapat jamaah, ngasih saya mobil Avanza, saya tuh langsung kasih tahu tetangga saya, siapa yang butuh kendaraan mau nganter saudaranya ke rumah sakit atau ada yang butuh, silakan pakai mobil saya. Kemudian mobil saya dijual karena untuk dakwah. Ada yang ngasih lagi Velfire
Lalu saudara tetangga saya bilang, Ustaz, iya Bu, waktu Ustaz punya Avanza kok nawarin kita pinjam, kalau yang Velfire kok nggak nawarin Ustaz ya? Saya pikir iya juga, kok saya nggak berani nawarin. Akhirnya saya umumin, bagi tetangga-tetangga saya tercinta yang butuh ke rumah sakit, silakan minjem mobil tetangga saya yang sebelah. Artinya kecintaan saya sama sesuatu itu jadi besar cuma gara-gara beda mobil. Oh gitu ya. Akhirnya ada Kiai Izan ketemu, Kiai Izan datang, terus bilang pakai bahasa Sunda, kan orang Sunda. Lamun iya mobil kurang dipentak benar tuh. Jadi saya translate dulu. Kalau mobil ini saya minta boleh nggak? Itu aku mau jawab apa? Yang mintanya Kiai Anda. Saya kan otomatis akan bilang, ya Pak Kiai, kalau Kiai yang minta silakan. Allah itu ngasih ke saya ikhlas ya, saya juga harus ngasihnya ikhlas. Bisa dapat Kiai. Kenapa sekarang jangan saya takut cuman Velfire ini bukan parkir di garasi, tapi parkir di hati kamu. Ya juga. Saya pikir-pikir kadang benar juga. Karena kadang kita itu suka lupa bahwa ujian itu kadang bukan sesuatu yang cuma masalah besar, tapi bisa jadi ujian itu masalah sesuatu yang kecil di hati kita. Apa artinya teteh udah berubah, tapi teteh masih ada kedengkian sama orang. Teteh udah ngaji, tapi masih kemudian kita ngerasa ada dengki sama saudara kita yang kita udah sholat, tapi kita masih maksiat. Bagaimana? Kok kita nggak merasa sedang diawasi sama Allah? Teteh ketika pengajian dihijab, pulang pengajian teteh nggak dihijab. Kenapa? Karena pada saat itu apakah teteh menganggap bahwa Allah hanya ada di masjid Raya Rahmatan lil Alamin? Berapa banyak orang yang umroh langsung berhijab, ketika beres dari umroh nggak berhijab lagi, karena cuma kemudian Allah hanya ada di Makkah dan di Madinah. Sedangkan Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul la lahu ma mau dibelah di mana Allah yang berkuasa. Maka yang berbagi jasa kan pelan-pelan. Nah pakai lensa bercanda. Desir pasir. Iwan yang belum ke masjid, jaga sholat 5 waktu dulu. Titip aja dulu. Sholat Quran, jaga sholat yang 5 waktu, jangan lepas baca Quran. Allah bismillah. Kalau dia mau tanya sekarang saya ingin sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Masya Allah. Itu ibu ya. Teteh. Udah mau tanya? Boleh. Cek. Bisa Pak. Arindo. Nama tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendayani dari Jumudi. Eh? Jumudi. Batu Ceper. Oh, dari sini Ustaz. Oh. Dari sini. Rumah tangga pernah hancur atau berpisah? Gimana tadi? Rumah tangga pernah hancur atau Oh. cerai? Bercerai. Karena mantan suami bermaksiat, judi online, slot atau pinjol. Tapi mantan istri masih sangat cinta. Namun mantan suami merasa dia udah gagal atau jolim lalu menolak. Tapi berjalannya waktu dia meminta maaf, tapi belum tobat masih slot. Iya. Nggak apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana yang dilakukan mantan istri yang berniat ingin ingatkan biar tobat? Apakah cukup didoakan saja? Mohon jawabannya, makasih Ustaz. Tapi mantan suami ditanya mimpi gitu, sedangkan keluarga besar melarang untuk bertemu. Keluarga besar istrinya. Mohon jawabannya. Serainya udah kalah Iya, makasih. 1. Udah segitu aja. Iya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Masya Allah.
Si Kuma duluan ya. Awet itu Pak. Iya. Kayak teman saya, alhamdulillah tiap Jumat orang pada ke masjid, saya nggak pernah kegoda, Ustaz. Nggak pernah kegoda ke masjid. Ini ada muka saya dari tadi, sok soleh banget sih. Jadi pertama gini, saya kadang bingung mau jawab ini, karena kasusnya istri saya itu beda. Istri saya itu, mohon maaf ya, saya cerita ini, mohon maaf ya. Istri saya itu tetap bisa membersamai saya dengan segala kemaksiatan yang saya lakukan. Saya juga nggak tahu hatinya terbuat dari apa, tapi yang jelas dia itu sangat mudah untuk meninggalkan saya. Cuma satu jawaban yang buat saya tersentuh, yaitu dengan saya itu dipersatukan sama kamu itu atas izin kamu. Artinya saya tuh berusaha ridho sama ketetapan Allah. Saya tuh nggak pernah menyesal memilih kamu, karena sejatinya Allah yang sudah pilihkan kamu buat saya. Saya cuma beranggapan dan berusaha merasa bahwa jangan-jangan wasilah hidayahnya kamu itu dari sabarnya saya ngadepin kamu. Berapa kali kamu gagal, saya temenin lagi. Berapa kali kamu jatuh, saya baru berusaha. Itu versi istri saya. Sehingga akhirnya yang dia lakukan kebaikan demi kebaikan, sehingga akhirnya Allah memberikan hidayah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ketika suami sudah membuat zalim, suami sudah bermaksiat kepada Allah, kalau ibu mau, tadi saya bahas juga di Masjid Islamic Center, ibu bisa mengatakan kemudian kepada suami untuk betul-betul berhenti, karena perbuatan Omr wal Maisir, kalau Quran surat Al-Maidah ayat 91, itu efeknya dia sulit untuk mengingat Allah. Maka harus benar-benar berhenti, ediktif soal. Dan caranya adalah, ya tadi kalau ibu sudah bercerai, saya kira sudah tidak harus terlalu banyak berinteraksi. Suruh dia benar-benar membuktikan perubahannya bukan sama ibu, tapi sama Allah. Nah, dan ingat ya, orang yang takwa itu akan berusaha untuk mengkoreksi, bermuhasabah terus tentang keburukan yang ada. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Jadi orang yang betul-betul bertakwa itu, atau dia berupaya untuk berubah, dia lagi pengen hijrah, pengen benar-benar tobat, itu cirinya adalah dia menyesali dan dia berusaha untuk meninggalkan fahsya, perbuatan yang zina dan perbuatan yang menzolimi diri sendiri. Dan dia banyak mengingat Allah untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau penyesalan tapi masih dilakukan, apa artinya sebuah pertobatan? Diajak benar-benar taubatan nasuha, tinggalkan dan tunggalkan Allah. Jadi tinggalkan kemaksiatannya dan beribadahlah kepada Allah, karena kamu melakukan itu bukan karena saya nggak suka, tapi Allah nggak suka. Apa artinya kalau ibu ditaati tapi Allah dikhianati? Saya suka bilang, kalau suami sudah nyakitin istri, yang sedang disakitin bukan cuma istri, tapi Allah. Kalau suami selingkuh, artinya bukan cuma menyelingkuh istri, tapi sedang mengkhianati Allah. Istri itu gak ikut janjian tuh ketika akad nikah. Kan yang ikut siapa? Wali. Maka ketika kita janji, itu kita sedang dapetin mifakot itu perjanjian yang teramat sangat berat. Jadi janji gak nakal lagi itu sama Allah, jangan sama makhluk. Karena kalau sama makhluk, ketika gak dilihat bisa maksiat lagi. Saya gak pernah nyuruh seseorang tuh berhenti judi, berhenti mabuk. Bagi yang masih judi dan masih mabuk, kalau di masjid saya bakal bilang, jangan mabuk, jangan judi, jangan zina, jangan pacar. Tapi kalau ketemu jenisnya atau orangnya dan kelihatan sama saya dia masih mabuk, saya nggak pernah suruh dia berhenti. Tapi saya kasih kebaikan demi kebaikan, itu cara saya.
Kalau saya nggak pernah auzubillahi minasyaitonir rajim. Antum ini haram. Saya nggak pernah. Saya selalu kalau ada yang masih ngomong nggak kasih kacang gitu. Terus kacang, udah makan dulu. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu saya gitu. Oh yang masih judi saya cuma kasih tahu. Orang yang judi itu semuanya dia memang sales yang paling handal. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, semua di rumah habis terjual. Itu sales yang paling bagus itu. Motor terjual, TV terjual, kulkas terjual, cepat. Cara ngasih tahu yang judi itu emang ya. Saya mohon maaf, saya jadi kepo juga. Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizqun min amalis syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, halo, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kan harus pakai gitu. Minuman keras, miras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Meninggalkan perjudian, kemaksiatan itu akan membuat kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Lalu kemudian innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Memang orang yang mudah begitu pasti banyak musuh, pasti dibenci juga, dimusuhi keluarga, dimusuhi teman. Orang yang mengutang untuk judi coba bisa ada teman yang sejati nggak teman ini? Malas itu kan. Dikit-dikit lebih menjaga silaturahmi tidak putus. Boleh pinjam 100. Rasanya sering banget pinjam 100. Ternyata dipakai depo Zeus. Maka kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadawal fil khamri wal maisir wa yasud an dzikrillah wa an shalah. 1. Menimbulkan permusuhan, 2. Kebencian, 3. Menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah. Harus benar-benar ditinggal. Uninstall aplikasinya, udah di-uninstall aplikasinya, jauhin pertemanan yang masih judinya, ganti sama teman-teman yang soleh. Lalu kemudian apa lagi? Mulai kebiasaan yang baiknya. Apa? Sholat. Kalau dia belum tobat, obat. Setelah betul-betul nyesel, obatnya apa? Sholat. Dibuktikan dengan sholat 2 rakaat kata Rasulullah SAW. Sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama selesai baca Al-Fatihah, baca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua selesai Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas. Doa sama Allah. Quran surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Apa doa Rasulullah SAW sebelum tidur? Yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Hesek, susah sholat. Hesek, you know hesek? Hesek is susah, hard. Hesek, mereka hesek. Susah buat melaksanakan sholat. Dengar azan jadi nggak dengeran, meskipun punya cepil, telinga. Cepil, telinga. Dia punya telinga tapi nggak bisa ngedenger. Maksudnya gimana? Denger sih. Cuman kalau azan nggak bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa didengerin. Oh, asaga. Ada orang kan mau ngecek asiknya keimanan kita. Sebelum azan udah ingat itu mau masuk sholat. Hebat kan? Itu yang hebatnya siapa? Kita dihebatkan sama Allah. Belum masuk waktu asar, kita udah ingat tunggu asar. Canggih, hebat. Kalau Ramadan saya baru beres sahur aja ingat maghrib.
Melaksanakan sholat. Maka langsung kata Allah, fahal antum muntahun. Kenapa kamu nggak mau berhenti mikir gitu? Ayo mikir. Kapan mau berhenti? Susah. Nggak ada yang bisa bikin nasihatin kamu kecuali diri kamu. Nggak ada yang peduli sama kamu selain diri kamu sendiri. Lihat yang udah kamu korbanin, bukan cuma aku. Itu teh bilangnya. Kamu udah ngorbanin anak-anak kamu. Kamu udah ngorbanin kasih sayangnya Allah yang besar sama kamu. Ayo mas, berubah mas. Langsung si mas syak, malah jadi satria banyak hitam. Berubah mas, berubah hilang karena Allah. Tapi aku masih belum bisa. Bismillah mas, Bismillah. Dengan kalimat Allah, Allah yang bisa nolong kamu mas. Ayo mas, please. Hijrah itu berproses, berprogres. Gak usah dibawa stres, gak usah banyak protes. Jalani aja sampai beres, biar sukses. Bukan way, jalani. Coba, kasih tau ke si mas ya. Allah bisa. Pikir dia deh, kalau udah cerai, semoga Allah berikan kebaikan. Kalau dia masih cinta, saya ya mendoakan. Mudah-mudahan teteh mencintainya karena Allah. Sudah punya anak atau belum? Berapa? 1, 2, 4. Ya, sama, saya juga anaknya 4. Istri 1. Jangan dibalik. Siap. Cukup Pak, apa ada satu pertanyaan lagi? Sekarang mau maghrib ya bentar lagi ya. Jam berapa sih? Berapa menit lagi Asal? 2 menit lagi. Ada pertanyaan masuk nih. Oh iya betul. Saya bacain ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Saya single mom dengan 2 putra putri. Karena saya pernah gagal, apakah dibolehkan untuk yang ingin mendekati saya, dan saya memberikan beberapa persyaratan. Mengingat saya sudah punya pengalaman sebelumnya. Misalnya, syaratnya saya tidak mau diajak mulai dari nol. Oh, langsung puncak. Mau jadi nol dulu, Ustaz. Yang kedua, saya tidak mau hamil lagi karena umur saya beresiko tinggi untuk hamil lagi. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak 2. Usianya berapa? Usianya dirahasiakan kayaknya, Ustaz. Ada foto? Enggak ada. Kan COD ya. Yang pertama ya, janda itu dimuliakan di dalam Islam. Makanya kalau bisa nikah lagi alhamdulillah. Silakan bikin persyaratan yang gak ribet. Gak usah bikin persyaratan yang berribet. Harus bisa menyelamatkan perang dunia ketiga, jangan. Biasanya persyaratannya yang simpel. Dan yang kedua, siap kalau nggak mulai dari nol. Saya kira bukan masalah mulai dari nolnya, tapi mau membersamai apa yang diperjuangkan suami. Saya bahkan minta istri saya itu bukan siap dengan kondisi saya sekarang, siap kembali ke titik nol. Jadi jangan bertahan karena apa yang suami punya, karena nanti kita nggak bertahan dengan cinta kita. Allah bisa. Saya kira itu dulu. Kalau kita punya persyaratan, silakan bikin persyaratan yang tidak terlalu berlibat demi kebaikan kita dan anak-anak kita, insyaallah. Dan nggak usah misalkan tidak usah kemudian trauma untuk menikah lagi, karena tetap anak-anak kita butuh seorang pemimpin untuk membersamai keluarga kita. Allah bisa. Jadi itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini nanti buat kita ya buku ya. Sama satu lagi Ya, yang dari pertanyaan saya tadi boleh ambil ya nanti buku dari Ustaz Andi Boni ya. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu atas materi yang diberikannya Ustaz. Oh, Ustaz Abdullah sendiri.
Yang satu tadi buat yang nanya ya Pak ya. Nanti yang tadi pertanyaan saya bisa diambil di panitia ya. Betul sekali. Oke, Mas Ram, alhamdulillah sudah selesai untuk kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan berbarokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa setelah yang dicatat tadi kajian kita hari ini sebarluaskan, di-share di medsos kalian agar teman-teman kita yang akan datang kajian hari ini bisa mendapatkan rangkuman siang hari ini. Iya. Itu saja, jadi terima kasih saya kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah melakukan hadir. Kami selaku MC mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Saya Ridho Abu Gaza. Dan saya Ilham. Terus follow Instagram Tebar Turis Barokah untuk update kajian-kajian Ustaz Hamdi Boni dan asatidz lainnya. Dan Marala ada Iya, Marala dan Rahmatal lil alamin. Masya Allah. Jangan lupa, sekian dari kami. Wassalamualaikum